Membahas tema tersebut bersama dengan Dr. Andi Adiwijaya Ramlan, SPANKAP, yang akan memberikan penjelasan, dan nanti kami undang Anda untuk dapat berbagi ataupun bertanya, berinteraksi langsung terkait dengan tema kita di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. Dr. Andi, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas. Iya, kabar baik, Dok, ya? Alhamdulillah. Baik, dokter, tema kita, apakah pembiusan umum berbahaya untuk pasien neonatus atau bayi? Tapi mungkin sebelumnya bisa disampaikan, Dok, definisi dari pembiusan itu dalam tindakan medis itu apa sih, Dok? Ya, biasanya kalau misalnya seorang pasien gitu ya mau dilakukan tindakan atau mau dilakukan operasi, itu kan pasti akan menimbulkan rasa nyeri, pasti akan menimbulkan kecemasan dan lain-lain. Sehingga dia harus diberikan obat-obat yang dapat mengurangi rasa sakit atau rasa kecemasan, atau dia bisa tidur lah istilahnya ya, bisa sambil tidur. Nah, jadi dia tidak merasakan apa-apa sehingga nanti respon fisiologisnya dia juga baik, jadi dia nggak terganggu gitu ya. Karena kan dia kalau dia nyeri nanti dia darah tinggi, nanti tekanan darahnya tinggi, nanti dia bisa nadinya denyut jantungnya jadi cepat, dan itu kan bisa mengganggu keselamatan si pasiennya. Jadi sebenarnya untuk kenapa diperlukan anestesi itu ya karena hal-hal tersebut. Ya, kan sering banget ya, Dok, kita dengar sebelum dilakukan tindakan medis atau operasi, katakanlah si pasien harus dilakukan pembiusan. Dan bagaimana keputusan pembiusan itu dilakukan untuk mempertimbangkan langkah tindakan medis yang dilakukan, kemudian kondisi si pasien itu sendiri, Dok? Ya, jadi misalnya akan dilakukan, dokter bedah ini memutuskan bahwa pasien itu akan dilakukan tindakan pembedahan. Nah, kemudian baru dikonsulkan ke dokter anestesi. Nah, dokter anestesi itu kemudian akan memeriksa kondisi pasien. Dan memeriksa kondisi pasien, kemudian dia akan menetapkan ini pasiennya nih layak nggak ya dilakukan pembiusan, layak nggak ya untuk dilakukan operasi, kondisinya ya dari secara kondisi. Atau mungkin kan kadang-kadang kan ada yang emergency nih. Gitu, jadi dokter anestesi menilai semua kondisi pasien sehingga dia bisa merencanakan ini tindakan pembiusan apa yang paling baik untuk pasien. Artinya ada diagnosa awal oleh dokter anestesi untuk dilakukan tindakan pembiusan tadi. Itu sering terjadi, yang mungkin yang pasti kebanyakan ketika seseorang pernah menjalani operasi akan melakukan hal itu atau memahami hal itu. Tetapi bagaimana jika pasiennya ternyata neonatus atau bayi, Dok? Apakah hal yang tahapan sama akan dilakukan dibandingkan dengan orang dewasa tadi? Ya, tahapannya pasti sama karena dia tetap harus dilihat dulu sebelum dilakukan pembiusan. Karena dokter anestesi kan harus tahu nih, nanti jangan-jangan obat yang dia kasih akan menyebabkan gangguan, atau ternyata si bayi ini punya kelainan yang dia bisa berbahaya. Dan lain-lain, sehingga itu tetap harus dilakukan. Yang menjadi masalah adalah si bayi kan nggak bisa ngomong ya. Jadi memang itu yang saya lagi bayangkan, Dok, itu. Kita bertanya itu jadi sama orang tuanya. Tapi pasiennya itu tetap kita periksa kondisinya bagaimana secara pemeriksaan medis. Nah, tapi kalau pertanyaan kan dia nggak bisa jawab. Kita cubit dia nangis, tapi kita nggak tahu dia nangisnya benar karena sakit atau karena apa gitu. Nah, kita kalau kan tahu, Dok, ya. Memang agak tricky tuh. Ada yang namanya bios lokal, ada yang namanya bios total. Apakah hal itu juga bisa diberlakukan kepada pasien bayi, Dok? Nah, kalau pasien bayi ini dia khusus ya, karena nggak mungkin bayi itu dia membiarkan dirinya di bios lokal, karena dia pasti sakit kan. Pasti gerak-gerak, dia pasti nggak bisa disuruh Pak diem ya Pak, nak diem ya nak, gitu kan nggak bisa dia. Jadi
dia hampir semuanya itu harus dilakukan dengan bius umum gitu. Bius umum itu maksudnya bagaimana, Dok? Di bius total, bius Di umum bius itu total. maksudnya bius total, jadi dia itu tidur intinya. Oke. Tapi kita bisa mengadjust, maksudnya kita bisa membuat biusnya itu karena anak kan jadi lebih gampang ya dibandingkan dewasa. Jadi kita bisa mengadjust atau menilai, memilih teknik anestesinya yang lebih bagus untuk si anak ini sebenarnya. Oh, gitu. Jadi, ada pemilihan jenis dia pembiusannya, tidur. Dok ya? Iya, Baik. Nah, dalam kondisi ataupun tindakan medis yang seperti apa sehingga akan dilakukan pembiusan umum kepada seorang bayi, Dok? Kalau neonatus ya, Iya. kalau neonatus itu kebanyakan kasus-kasusnya adalah kasus-kasus emergency. Misalnya dia ada kelainan bawaan. Jadi misalnya dia lahir, dia nggak punya lubang anus. Nah itu kan dia harus dibuatkan lubang ya. Iya, iya. Gitu. Atau dia lahir, dia dengan ada kelainan yang lain yang mengharuskan dia harus operasi segera. Kadang-kadang ada pasien-pasien yang ususnya itu naik ke rongga paru-paru sehingga kan harus dikeluarkan karena itu emergency. Gitu. Kalau untuk neonatus, kalau bayi yang paling sering itu adalah kelainan-kelainan bawaan juga, tapi ada juga bayi-bayi yang dia punya penyakit yang memang ada kejadian pada saat dia lahir, setelah dia lahir ya, jadi bukan bawaan. Iya. Itu bisa juga. Baik. Jadi kayak hernia, itu kalau pada bayi itu lebih sering. Yang agak sering itu karena kan kita suka tuh ibu-ibu kasih makan pisang ya. Bayi-bayi sebenarnya belum boleh makan pisang, tapi terus dikasih makan pisang. Nah itu tuh sering menyebabkan ususnya gagal berkontraksi, jadi tersumbat. Nah itu tuh sering juga tuh kasus-kasus kalau operasi pada bayi. Tapi itu emergency jadinya. Iya, iya. Nah, Dokter Andi, kalau bicara bayi kelahiran atau saat kelahir, apakah ada perbedaan dalam hal pendekatan untuk memberikan pembiusan umum antara bayi prematur dan bayi yang lahir secara atau dengan berat tidak prematur? Iya, tidak prematur. Begitu, Dok. Gimana? Ya, kalau bayi prematur itu kan dia prematur berarti kan organ-organnya dia belum berkembang dengan sempurna ya. Ya. Jadi pada saat dia harusnya dia matang pada usia 37 minggu atau 38 minggu, dia sebelum 38 minggu dia sudah harus dilahirkan. Jadi ada fase di mana perkembangannya itu nggak terjadi gitu. Jadi itu yang membuat perbedaan. Jadi karena fungsi dari organ-organnya itu belum berkembang sempurna, makanya dia pada saat dilakukan pembiusan atau dilakukan tindakan apapun, itu kita harus lebih berhati-hati karena ya organnya belum sempurna itu. Misalnya hatinya dia belum berkembang sempurna. Jadi kalau kita kasih obat-obat bius, itu kan hati itu gunanya untuk memecah obat-obat tersebut sehingga dia bisa dibuang lewat ginjal. Nah kalau hatinya belum berkembang, obat-obatnya ya muter-muter aja terus di situ, lebih lama jadi proses pembuangannya sehingga jadi lebih berbahaya. Jadi kita benar-benar harus mengatur dosisnya itu seperti apa. Kemudian bayi-bayi prematur itu tuh fungsi napasnya, fungsi pengaturan nafasnya itu tuh belum bagus. Jadi dia bisa tuh nggak diapa-apain aja tiba-tiba dia diam nggak mau napas gitu. Nah itu kan jadi harus membutuhkan pengawasan yang lebih ketat gitu. Makanya biasanya bayi-bayi yang operasi itu, neonatus yang operasi itu dia ditempatkan di ruang rawat intensif. Jadi artinya selalu ada proses pemilihan jenis pembiusan umum yang paling aman untuk masing-masing pasien bayi itu sendiri ya, Dok ya. Iya. Betul. Nah, Dok, apakah terdapat kondisi khusus pada bayi yang mungkin dapat meningkatkan resiko komplikasi ketika mendapatkan pembiusan umum tadi, Dok? Bagaimana? Ya,
Tentunya ada ya. Yang pertama misalnya tadi bayinya prematur atau tidak prematur. Ya. Yang kemudian berikutnya itu bayinya itu lahir spontan atau tidak lahir spontan. Maksudnya lahir spontan itu dia nggak pakai sesar. Kalau dia nggak pakai sesar, lahir spontan itu biasanya paru-parunya itu bisa lebih bersih dibandingkan kalau dia lahir pakai sesar. Karena kan Tuhan itu menciptakan jalan lahir itu sedemikian sempurna gitu ya. Itu bisa juga. Bisa juga dia waktu lahir ini dia langsung menangis atau tidak gitu. Karena itu bisa menandakan ini ada kelainan paru-paru atau tidak. Iya. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan kalau pembiusan pada bayi baru lahir. Oke. Nah, sudah masuklah dok, misalnya ke proses pembiusan umum tadi dengan diagnosa awal yang sangat teliti. Nah, bagaimana para dokter memantau dan mungkin menyikapi respon dari pasien neonatus terhadap pembiusan umum yang sedang diberikan itu, dok? Ya, jadi kalau pasien neonatus itu kita memang jadi lebih sulit untuk memantaunya karena kebanyakan alat-alat pemantauan kita itu diciptakan itu memang untuk dewasa, sehingga kita harus benar-benar mencari alatnya untuk pemantauan selama operasi itu yang memang bisa digunakan untuk pasien-pasien yang sangat kecil gitu ya. Nah, tapi itu tetap bisa dilakukan dengan yang sederhana. Tapi kita memang kalau misalnya pembiusan neonatus itu kita nggak bisa tuh lengah sedikit, karena lengah sedikit dia pasti akan kita bisa nggak keawasi gitu pasiennya ya. Jadi pasien-pasien neonatus itu memang kita harus lebih aware. Sebagai dokter anestesi itu kita memang harus lebih aware, hati-hati dalam melakukan pembiusan dengan pasien anak tersebut. Jadi ditambah lagi tadi peralatan kita itu banyak yang tidak cocok buat bayi kecil. Oke. Baik, Dokter Andi, kami izin untuk break sesaat dok ya, untuk informasi singkat. Nanti kita lanjut kembali dok perbincangannya. Oke, ya. Pendengar tetaplah bersama kami, dialog layanan kesehatan akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini. Kilas Berita. Kereta api lokal dan kereta api jarak jauh di petak jalan Haur Pagur. Maksud kami, Haur Pugur Cicalengka Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terlibat tabrakan. Kecelakaan dua kereta tersebut terjadi pada Jumat 5 Januari 2024 pukul 6.03 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan video yang kami terima, dua kereta tampaknya rusak parah hingga keluar